Selamat datang kembali di podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin bersama saya Rati Silviani. Kawan pajak mengenai dengan Cortex, pastinya kawan pajak sudah pernah mendengar atau familiar dengan Cortex. Ya, Cortex adalah modernisasi sistem baru DJP yang tentunya akan memudahkan kawan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, kawan pajak, saat ini podcast Opak Asin kali ini kita akan membahas mengenai Cortex bersama narasumber kita yang istimewa, penyuluh pajak KPP Wajib Pajak Besar 2, Mas Lorian Arvisa. Nah, kawan pajak, apakah kawan pajak sudah pernah mendengar, mengetahui, atau bahkan mengikuti kegiatan edukasi terkait Cortex? Nah, Cortex ini adalah aplikasi perpajakan baru yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini, aplikasi Cortex sedang gencar disosialisasikan oleh DJP. Tujuannya adalah agar pada saat implementasi Cortex nanti, wajib pajak sudah siap untuk menggunakannya. Jadi, kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang Cortex tersebut. Jadi, bagi wajib pajak yang penasaran dengan Cortex, yuk jangan sampai ketinggalan untuk pembahasan kami di pagi hari ini bersama Mas Yayan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Mas Yayan, sudah siap belum nih? Oke, kita harus siap. Oke, silakan Mas Yayan. Baik kawan-kawan pajak, topik kita, sangat menarik ya pada hari ini. Eee, jadi hari ini kita ingin membahas tentang aplikasi Cortex atau CITAS. Jadi, Cortex Administration System, biasa kita sebut CITAS. Jadi aplikasi ini akan segera digunakan oleh wajib pajak dan juga oleh petugas pajak. Jadi kawan pajak akan menggunakan, kami pun akan menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya akan menggunakan aplikasi Cortex ini, kawan pajak. Jadi kita harus tetap semangat dan kita harus mengenal dan belajar bagaimana Cortex tersebut. Oke, Mas Yayan. Jadi seperti biasa nih untuk di awal kita supaya pemahamannya lebih baik, kita perlu ada pembahasan sebelumnya definisi dan pengertian dasarnya terlebih dahulu ya, Mas Yayan ya. Iya, betul Sebenarnya Mbak Rati. Cortex itu apa sih, Mas Yayan? Eee, yang harus kita bahas dulu ya Mbak Rati ya, Mhm. pertama tentang Cortex, apa itu Cortex? Jadi, CITAS, Cortex Administration System atau kita biasa sebut Cortex ini, sesuai rencana akan go live di Januari ini ya Mhm mhm. rencananya dan kawan-kawan pajak, oleh karena itu kami sebagai petugas pajak dan kawan-kawan pajak sebagai wajib pajak harus tahu dong apa itu Cortex ini dan apa Mhm. saja yang, diperlukan untuk menyambut Cortex ini. Mhm. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kawan pajak, reformasi perpajakan sendiri itu, terdiri dari 5 pilar. Yang pertama penyederhanaan organisasi, Mhm. yang kedua penyediaan SDM yang berintegritas, ketiga teknologi informasi yang berbasis data, yang keempat penyederhanaan proses bisnis dan kepastian hukum melalui penyederhanaan peraturan perpajakan. Reformasi perpajakan ini melalui sistem informasi sendiri sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap sejak Mmm. 2017 sudah dilakukan. Oh ya. Misalnya dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Mhm. Sedangkan upaya reformasi perpajakan sendiri sebenarnya sudah dimulai dari sejak tahun 1983 yang Oh. dimulai dengan pengubahan paradigma petugas pajak Mhm. sehingga Mhm. berlanjut pada tahun 1998, Mhm. yaitu dengan melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan. Selanjutnya kemudian DJP terus mengembangkan nih transformasi digital perpajakan di Indonesia yang sekarang diimplementasikan melalui Cortex ini Mhm atau mhm CITAS. mhm. Jadi Cortex itu sebenarnya, adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Mhm. Pembangunan Cortex ini merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau kita singkat PESIAP. Ya, yang mana PESIAP ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Mhm mhm. Nah, di peraturan
presiden ini disebutkan bahwa tujuan pembaharuan dari sistem ini adalah yang pertama itu untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai Mhm. proses bisnis yang efektif dan efisien. Mhm. Kemudian yaitu untuk membangun sinergi yang optimal antar lembaga. Mhm. Selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan keempat tentu untuk meningkatkan penerimaan negara. Mmm. Nah, kemudian Cortex ini Mbak Ratih, Mhm. ini mempunyai keunggulan nih. Mhm. Yang pertama itu dia lebih simpel karena menggunakan omni-channel dan borderless. Mhm. Selanjutnya lebih praktis karena menggunakan sistem yang universal. Cortex ini yang ketiga adalah dia lebih cepat karena sistem dan daya yang terintegrasi. Selanjutnya lebih efektif karena akses sistem yang mudah. Mhm. Jadi tujuan utama dari pembangunan Cortex ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini. Oke. Jadi sistemnya, dimodernkan kurang lebih seperti itu. Mhm. Selanjutnya Cortex itu mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Jadi, proses bisnisnya itu terintegrasi Mhm. dan, dimulai dari sejak pendaftaran wajib pajak, laporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak, semuanya Mhm. terintegrasi. Mhm. Jadi perbedaan Cortex dengan sistem administrasi pajak sebelumnya, dengan adanya Cortex ini adalah sistem yang terotomasi dan terintegrasi, sehingga proses perpajakannya itu lebih sederhana. Mmm, mantep banget nih ya Mas Yayan Iya. penjelasannya luar biasa ini ya Mas Yayan. Jadi bisa dijabarkan mungkin Mas Yayan beberapa manfaat utama Cortex ini dan mungkin boleh diceritakan sedikit apa saja sih upaya sosialisasi yang sudah dilakukan JJP selama ini dalam untuk menyambut Cortex ini? Oke, Ya, jadi kita bahas dulu manfaat utama Cortex ya Mbak Rati ya. iya. Yang pertama manfaat Cortex itu pertama ada untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Nah, ada efisiensi dan ada efektivitasnya. Kenapa? Karena proses administrasi perpajakan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Nah, jadi Mhm. dengan Cortex ini, proses administrasi itu lebih cepat tuh, karena dia Mmm. berbasis internet, dan Mhm. terintegrasi, tentu juga, eee datanya itu akurat dan transparan. Jadi Mhm. tidak ada yang kita tutupin ya di sini ya. Mhm. Yang kedua adalah, manfaat Cortex ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengapa? Karena di sini dengan Cortex ini adanya kemudahan dalam Mhm. pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga Mhm. diharapkan dengan ini, dengan ada layanan ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Mhm. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan. Nah, Mhm. layanan perpajakan akan menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi. Karena layanan di Cortex ini berbasis web sehingga bisa diakses di mana saja dan dia terintegrasi. Jadi, peningkatan kualitas pelayanan, tentunya akan tercapai ya. Selanjutnya Betul. yang keempat, peningkatan kemampuan analisis data. Nah, data di Cortex ini adalah data perpajakan yang kita bilang tadi terintegrasi satu sama lain. Mhm. Dan sehingga data yang terintegrasi ini dapat diolah dan dapat, untuk menghasilkan analisis-analisis data yang lebih baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan. Lalu kalau Oke. kita bahas sosialisasinya Mbak Rati ya, Gimana Mas Yayan? ini sudah banyak sekali ya kita lakukan ya. Jadi, sebagaimana kawan pajak sudah pernah ada yang ikut kegiatan edukasi dan sosialisasinya itu mungkin sejak tahun 2023 sudah kita Mmm. lakukan. Dan DJP sudah, mulai menyertakan materi-materi terkait Cortex ini, Mhm. pada materi-materi edukasi. Jadi, sejak 2023 itu kita sudah sosialisasi dan sudah kita kenalkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness wajib pajak. Jadi wajib Mhm. pajak ini sudah aware, Mhm. jadi sudah bersiap dengan adanya Cortex yang akan sebentar lagi kita sambut. Mhm. Eee, Selanjutnya di tahun 2024, kita sudah semakin jelas ya, karena Mhm. sudah ada, edukasi yang terkait dengan proses bisnisnya atau Mhm. kita praktek langsung. Jadi beberapa perubahan proses bisnis yang terdampak kepada wajib pajak ini adalah materi-materi yang diberikan edukasi. Mhm. Misalnya proses bisnis pembayaran, bagaimana sih, cara pembayaran nanti di Cortex. Mhm. Jadi diberikan gambarannya dan kemarin kita praktekkan juga bagaimana Iya. cara prakteknya. Lalu bagaimana, nanti ke depannya pelaporan di Cortex itu. Jadi kita juga memberikan informasi bagaimana gambarannya dan bagaimana cara melakukannya. Mhm. Kemudian yang terakhir itu kita edukasi sudah memulai hands on ya, memang kita Mhm. praktek langsung, dan prakteknya kita memang terbatas hanya di
kantor pelayanan pajak. Iya, betul betul, Karena Mas untuk Yan. prakteknya kita melalui aplikasi dummy yang berbasis intranet. Mhm. Untuk di luar kita juga melakukan sosialisasi, tapi kita tidak menggunakan praktek langsung, tapi kita kemarin menggunakan simulator ya Mbak Rati Iya, ya, betul. kurang lebih seperti itu. Dan bukan ini saja, ada yang namanya aplikasi simulasi ya, simulator Cortex itu. Mhm. Nah, ini aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dia itu bisa kita sebut mungkin sebagai dummy-nya Cortex Mhm ya, dummy mhm. Cortex. Jadi wajib pajak sudah bisa, mengakses aplikasi ini, dan bisa mensimulasikan apa saja yang ada di Cortex tersebut, Mhm. gitu ya. Jadi Mas Yayan itu sebenarnya kita sudah melakukan sejak tahun 2023 ya. Jadi Iya, kita udah spill dikit-dikit, mhm, setiap kita ada sosialisasi kepada wajib pajak itu sudah kita sebutkan sedikit-sedikit ya, iya walaupun betul belum sekali. penuh dan kita mulai penuh sosialisasi full itu di tahun 2024 ini ya. 2024 kita Dan full. juga bisa praktek sekalian di KPP ya Mas Yayan Betul ya. betul Wah, sekali. sudah banyak sekali ya upaya DJP untuk mensosialisasikan dan juga mengedukasikan materi konteks ini. Dan tentunya sosialisasi ini juga disalurkan melalui kanal-kanal resmi DJP, seperti di laman pajak dan juga di media sosial seperti yang sedang kita lakukan di LTO2 Live hari ini nih Mas Iya, Yayan. Mbak Rati. Jadi kita sekalian mensosialisasikan juga. Nah, ini tadi saya dengar ya Mas Yayan sampaikan kalau kita lihat dari penjelasan sebelumnya, Mhm. ini Cortex ini sangat berbeda dengan aplikasi sebelumnya ya Mas Yayan Iya, ya. betul betul sekali. Apakah bisa diceritakan Mas Yan sedikit perbedaannya seperti apa? Dan juga sekarang ini sudah tersedia simulator Cortex ini yang bisa digunakan oleh kawan pajak ya Mas Yan ya? Iya, Boleh betul. ceritain sedikit perbedaannya aplikasi yang dulu dengan yang sekarang itu gimana? Dan Oke. juga simulator Cortex itu, kawan pajak bisa menggunakannya itu gimana tuh Mas Yan? Boleh Iya. diceritakan sedikit? Oke, baik Mbak Rati. Jadi perbedaan terbesar tentu pada proses bisnisnya ya, yang mana sebelumnya proses bisnis existing itu terdiri dari banyak aplikasi. Jadi kita, Mhm, mungkin wajib teman pajak sudah tahu ya, banyak tersedia aplikasi-aplikasi perpajakan misalnya DJP Online, aplikasi ISPT, mhm, e-Bookpot dan lain-lain. Dan, nah itulah yang terjadi. Proses bisnis existing itu terdiri dari banyak aplikasi. Selanjutnya belum sepenuhnya terintegrasi nih. Nah, mhm, jadi betul. aplikasi yang satu dengan yang lain ini memang terpisah Mbak Rati. Iya, Dia tidak terintegrasi. Selanjutnya masih banyak layanan yang dilakukan secara manual. Seperti kita mhm, ketahui bahwa layanan di KPP masih banyak yang manual ya, iya, yang kita harus datang langsung, bertemu mhm, langsung dengan petugas untuk mendapatkan layanan. Selanjutnya, nah di Cortex ini proses bisnis to be yang akan ada nanti mhm, setelah Cortex ini yaitu proses bisnis yang terintegrasi. Jadi mhm, dia terintegrasi satu sama lain, mulai dari mhm. proses pendaftaran, pelaporan, dan sampai terakhir ada upaya-upaya hukum misalnya keberatan dan segala macam semuanya itu Mhm, terintegrasi. jadi satu gitu ya, Iya Mas, ya? betul, terkait satu sama lain. Dan yang paling penting itu adalah satu tampilan. Mhm, Nah, karena kita cukup login dari satu tampilan web iya, gitu, betul betul. cukup login dari ini, hanya satu tampilan. Nah, semua layanan dan kebutuhan wajib pajak semuanya ada di, Cortex ini. Mhm mhm, Selanjutnya dia mencakup seluruh fungsi inti dan fokus mhm, ke layanan digital. Jadi ke mmm, depan fokus layanan kita ini digital Mbak Rati, mhm, jadi semuanya berbasis digital. Nah, terkait simulasi interaktif berbasis internet itu, ini kita sebut namanya simulator ya, simulator mhm, Cortex. Nah, jadi simulator Cortex ini bisa wajib pajak akses melalui DJP online dengan cara mhm, mendaftarkan terlebih dahulu. mhm, Nah, kurang lebih bisa dibilang aplikasi simulator ini adalah semacam dummy-nya ya. mhm, Dummy itu ibaratnya, alat untuk belajar, untuk mhm. proses edukasi. Bisa tahu sedikit lah ya, Mas, ya, dengan membuka simulator Iya itu betul, kira-kira heeh, seperti apa? ibaratnya seperti habituasi lah ya, Mmm, mhm, biar wajib pajak mungkin tidak terlalu terkejut dengan aplikasi Cortex ini, maka kita mhm, luncurkanlah simulator. Dan wajib pajak bisa dapat, belajar langsung ya mhm, aplikasi Cortex itu seperti apa di simulator ini. Nah, karena edukasi yang dilakukannya secara hands-on di KPP ini ruang lingkupnya masih menggunakan jaringan iya, intranet, betul sekali. heeh, jadi menggunakan aplikasi training dan untuk keamanan jadi, masih terbatas ya aksesnya Mhm ya, mhm, kalau untuk yang aplikasi ini ya. Jadi untuk wajib pajak kita berikan simulator untuk pengenalan, mhm. begitu. Oke Mas Yan, jadi untuk sementara ini karena korteksnya masih dummy dan hanya bisa
dilakukan di KPP ya kan Iya, jaringannya terbatas di intranet saja ya, masih betul. untuk coba-coba, tapi hanya bisa di KPP saja. Karena untuk menjaga keamanan datanya jadi hanya bisa dilakukan di lingkungan DJP dengan menggunakan intranet. Sedangkan sudah disediakan simulator Cortex ini yang menggunakan intranet, jadi kawan pajak bisa mencoba sendiri ya Mas Yan, Iya, lebih betul, praktis bisa dapat mencoba mencoba di sendiri. rumah menggunakan laptop, tidak perlu datang ke KPP. Jadi data-datanya ini semua aman ya Mas Yan ya? Aman Karena ini data, ini cuma memang dummy kebutuhan aja ya? edukasi ya, Iya, kebutuhan oke. Jadi edukasi. tidak perlu khawatir ya kawan pajak, bisa mencoba sendiri langsung di rumah menggunakan intranet, menggunakan laptop. Kalau ke KPP ini jaringannya terbatas karena hanya menggunakan intranet saja. Lalu Mas Yayan, apa saja sih yang harus kita siapkan agar kita nantinya bisa menggunakan Cortex nih Mas Yayan? Nah, baik, ini ya pembahasan penting ya Mbak Rati ya. Mhm, Sebelum kita menggunakan Cortex ini memang ada hal-hal yang perlu kita persiapkan nih. mhm. Jadi kita tidak bisa langsung, wah tiba-tiba Cortex langsung bisa kita Iya, akses, tetapi mhm. memang ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kawan pajak, yang pertama sekali yang ingin saya tekankan bahwa ketika sebelum kita mengakses Cortex, tentu kita sudah mempunyai akses kepada DJP online atau kita sudah mempunyai akun DJP online ya, Iya. baik itu orang pribadi atau badan. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa profil DJP online itu terdapat informasi berupa email dan nomor HP yang mana hal ini harus valid Mbak Rati. Mmm, Nah, ini harus valid dalam artian apa? Pertama, emailnya memang email valid, memang mhm. email yang ada gitu ya, Iya. tervalidasi dan nomor HP yang juga aktif. Nah, untuk saat ini, untuk update dari profil untuk email dan HP untuk saat ini ternyata sudah dibatasin. Hanya Mmm. bisa melakukan perubahan itu ke KPP langsung. Oh gitu, nggak bisa otomatis di Iya, DJP online karena wajib kita pajak masing-masing nggak bisa ya betul, berarti ya? karena sekarang untuk akses keamanan data ya, Mhm, takutnya email ini atau nomor HP ini digunakan atau diotak-atik sama mhm, pihak yang tidak bertanggung jawab. iya, Oleh karena itu, email dan nomor HP, misalnya wajib pajak atau kawan pajak ingin melakukan perubahan itu harus datang ke KPP. mmm. Nah, begitu. Dan juga yang pertama saya pastikan harus aktif ya email dan nomor HP-nya. Ini syarat wajib ya Mas, yang Syarat pertama wajib, yang dasar sekali betul, ya? betul. Email dan HP-nya harus valid nih Mhm, yang ada di profil DJP online. oke, Karena mengapa? Karena nanti ketika kita akan beralih ke Cortex itu, mhm, kita tidak bisa langsung login. iya, Heeh, jadi, mungkin wajib pajak atau kawan pajak beranggapan loginnya di DJP online itu adalah loginnya Cortex. betul, Ternyata tidak sama aja seperti itu. langsung Iya, ya? sama loginnya. Ternyata tidak seperti itu. Login DJP online dan login Cortex ini adalah login yang berbeda. Mmm, Sehingga kawan pajak yang nanti akan menggunakan Cortex ini harus membuat password sendiri. mhm, Jadi pertama itu kawan pajak harus menggunakan mekanisme lupa password, oke, Mbak Nati. oke, Nah, jadi ketika mekanisme lupa password ini, link password itulah yang akan dikirimkan ke email tadi. Sehingga mmm. wajib pajak bisa mengakses email dan, bisa men-setup password untuk Cortex. Maka dari itu tadi emailnya wajib Betul, valid, emailnya harus valid. Nah, mhm, setelah, di-setup password untuk Cortex, barulah kawan pajak, bisa login nih mhm, ke Cortex-nya Mbak mhm, Rati, begitu. Nah, yang selanjutnya ini khusus wajib pajak badan, mhm, ada profil di DJP online itu adalah penanggung jawab. Pada oke, umumnya penanggung jawab di DJP online itu direktur ya atau direktur mhm, utama. pengurus gitu ya, Mas, Iya, ya? pengurus begitu. Nah, penanggung jawab ini di DJP, online ini akan Mhm, terotomatis menjadi PIC di oh Cortex, Mbak oke, Rati. mhm, Nah, ini akan terotomatis menjadi PIC. Jadi, silakan wajib pajak atau kawan pajak yang mempunyai akun badan, mhm, dipastikan nih profil penanggung jawabnya di DJP online siapa, iya, begitu. Karena ini, orang pribadi ini otomatis akan menjadi PIC di Cortex-nya, mhm, di oke, akun badannya. Selanjutnya, kawan pajak harus, ketika Cortex anggaplah kita sudah login, betul, kita harus mengajukan tanda tangan digital. mmm, Nah, ini adalah, untuk melakukan proses penandatanganan. mhm, Misalnya untuk menandatanganin, ketika kita akan melaporkan mhm, oke, SPT tahunan orang pribadi, atau bisa digunakan ketika kita menjadi perwakilan dari suatu badan oke, dalam menerbitkan bukti potong, mmm, faktur pajak, atau, mhm, digunakan untuk melaporkan SPT. oh Nah, oke, jadi
ketika kita sudah login Cortex, masing-masing kawan pajak harus mengajukan tanda tangan digital. Mhm. Nah, sebenarnya mengajukannya sangat mudah Mbak Rati, Mhm. sangat mudah. Itu ada menunya, dan itu instan, bisa Oh, langsung oke, jadi. langsung saat itu juga Iya, ya? langsung saat itu juga bisa di-confirm by system. Hanya saja nanti mungkin kita perlu verifikasi wajah Oh, untuk oke. memverifikasinya agar, untuk memverifikasi dan itu tanda tangannya, langsung di-reply dari sistem otomatis, Ini masing-masing begitu. orang pribadi ya, Mas, Iya, ya, ini ya masing-masing orang dilakukan? pribadi Oke. harus mengurus nih, harus mempunyai tanda tangan digital setelah, login ke Cortex, gitu. Oke. Nah, semakin penasaran nih pastinya kawan pajak yang ada di rumah dengan istilah PIC tadi ya, Mas, ya, Oh ya. iya, Tadi kan sudah iya menjelaskan PIC. PIC, ada istilah PIC di Cortex. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, Yan, PIC di Cortex itu seperti apa? Oke, baik kawan pajak. Jadi PIC itu kalau kita, secara singkatan ya, person in charge ya, Mhm. berarti orang yang mempunyai wewenang di situ. Mhm. Jadi PIC ini di Cortex tersebut sebenarnya hanya satu orang Mbak Rati. Iya, yang di Hanya DJP online tadi ya? betul, iya, PIC itu hanya satu orang di Cortex Mhm. itu, PIC itu cukup satu orang, bukan cukup ya, memang hanya satu Memang orang, hanya ya, hanya heeh, tidak satu. bisa. Jadi PIC itu adalah super user. Mhm. Dia super user yang mempunyai wewenang untuk mengatur role-role akses yang ada, di Mhm. suatu perusahaan. Jadi Mhm. misalnya suatu perusahaan itu mempunyai PIC misalnya tadi A. Nah, Ya. jadi A ini dia mempunyai, wewenang super user. Dia Mhm. bisa mengatur, bisa memberi role akses atau, menghilangkan role akses. Mhm. Jadi bisa ya kebayang ya kita ya super Iya. user ya. Mhm. Nah, super user. Karena nanti PIC ini ketika dia memberikan role-role akses kepada orang-orang yang bersangkutan, Mbak Rati, Mhm. nah, maka, orang-orang yang bersangkutan ini, sesuai dengan role-nya, nanti ada kita kenal namanya sistem, impersonating. Mmm. Impersonating di Cortex. Mhm Jadi, mhm. role-role akses ini, bisa digunakan dengan sistem impersonating. Mhm. Ketika masing-masing orang pribadi ini login di, Cortex-nya Konteks. orang pribadi, Iya. gitu. Ah, Nah, ini Mas Yayan, mhm, di waktu login itu kan tadi impersonating itu saat login, orang pribadi lalu, ke badannya ya? iya, Untuk mewakili badannya ya? iya. Seperti itu ya maksudnya? Nah, oke, Ini konsep impersonating itu maksudnya lebih jelasnya seperti apa? oke. Mungkin kawan pajak bingung impersonating seperti saya itu Oh, apa iya iya, betul maksudnya betul. ya? Nah, nanti ke depan kita ini, ada pengenalan sistem impersonating. Jadi impersonating itu kalau di bahasa Indonesianya adalah berperan sebagai pihak lain nih, Mbak Oh, Rati, iya iya, oke. begitu. Jadi di Cortex untuk user badan itu sudah tidak ada lagi namanya sertifikat elektronik badan. Iya iya. Nah, jadi untuk sekarang untuk menandatangani dokumen Mmm. perpajakan badan itu menggunakan, kalau sekarang menggunakan sertifikat elektronik badan Iya, ya, ada sertel iya badannya ya yang settle, diurus ya. mhm. Nah, nanti kalau di Cortex itu sudah tidak ada lagi. Jadi Mhm. kemudian siapa yang akan tanda tangan? Yang tanda tangan adalah orang pribadi yang diberi kuasa oleh Mhm. badan. Jadi Mhm. di sinilah, fungsi PIC menunjuk role access tadi, role Mhm. access yang ada di Cortex. Nah, orang pribadi ini akan diberi wewenang atau Mhm. kuasa oleh badan. Jadi nanti penandatanganannya akan Mhm. menggunakan kode otorisasi atau tanda tangan digital. Yang tadi sudah disebutkan itu yang kita minta masing-masing orang pribadi Betul. tadi ya? Oh, Iya. oke. Nah, untuk tanda tangan digital sedikit saya jelaskan bahwa Mhm. tangan digital, itu kita disediakan tidak hanya satu ya. Mhm. Kalau untuk DJP sendiri itu disebut dengan kode otorisasi, Oke. kode otorisasi DJP. Tetapi Mhm. di Cortex itu yang diakui tidak hanya kode otorisasi DJP aja Mbak Rati. Mhm. Jadi tanda tangan digital yang disediakan oleh pihak ketiga itu juga diakomodir. Misalnya Mhm. kita lihat ada Privy ID, ada Teken Mmm. Aja, ada Peruri. Mhm. Jadi misalnya nih Mbak Ratih sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk Oke. menyediakan layanan tanda tangan digital. Mhm. Itu bisa didaftarkan tuh di Mhm. Cortex. Di-input Jadi aja di Cortex ya, Mas, ya? betul, cukup di-input dan didaftarkan. Mhm. Sedangkan untuk kode otorisasi sendiri, ketika kita mendaftarkan, kita sekaligus men-setting password-nya. Mhm. Beda ya sama yang pihak Iya. ketiga, kita cukup mendaftarkan ID-nya aja. Mhm. Kalau untuk kode otorisasi itu kita akan men-setting password untuk, tanda tangan digital tadi. Jadi sudah tidak ada sertel badan, tapi jadi kode otorisasi ya? Betul, untuk tanda Oke. tangan. Nah Oke. ini, terkaitnya dengan orang pribadi ya. Mhm. Nah orang pribadi ini ketika sudah dikasih role access, diberi role access oleh PIC tadi, Mhm. ketika dia login, dia ini login ke akun pribadinya ya Mbak Rati ya. Mhm. Betul. Nah
maka akan menjadi ada 2 peran. Mhm. Yang pertama, peran pertama sebagai dirinya sendiri atau akun Mhm. utama. Yang Oke. kedua, dia bisa berperan sebagai impersonate badan Mhm. atau berperan sebagai badan yang memberikan kuasa atau Mhm. orang pribadi Mhm. yang memberikan kuasa kepadanya, Oke. begitu. Jadi saat bertindak sebagai perwakilan, Cortex akan menampilkan, apa ya, tampilan ya, "You are currently impersonating user." Mmm, Jadi mhm artinya, mhm. pada saat itu ketika kita mewakilkan suatu badan atau orang pribadi, akan ada timbul notif nih di atas, Mhm. "You are currently impersonating user." Jadi kita saat itu sedang tidak menggunakan akun pribadi kita. Mhm. Nah, dengan fitur ini wajib pajak, dapat lebih tenang ya, karena Mhm. hanya pengurus, wakil, atau kuasa yang benar-benar terdaftar dan diberikan role akses yang dapat mengelola akun mereka. Mhm. Oke. Nah, kenapa ada konsep impersonating ini di user badan? Ini adalah untuk, kepastian hukum dan keamanan Mmm, data. mhm. Karena dengan adanya konsep impersonating ini akan nanti jelas nih, ketika Mhm. ada dokumen perpajakan siapa orang pribadi yang bertanggung jawab dan untuk menandatangani dokumen tersebut. Mmm. Jadi intinya, tanggung jawab ini dilekatkan kepada orang pribadinya, Iya, Mbak betul Rati, betul, begitu. mhm. Jadi Pada jelas sekali ya, Mas, Yan, ya? Iya, Mhm. betul, begitu. Jadi karena umumnya yang namanya badan itu prakteknya adalah, dijalankan oleh orang pribadi yang punya Iya. wewenang ya seperti direktur. Oleh karena itu inilah penanggung-jawaban itu dilekatkan kepada orang pribadinya. Baik, Mas Yayan. Jadi jelas sekali ya kawan pajak tentang PIC dan juga impersonating. Impersonate. Nah, berikutnya sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tadi, impersonate adalah pengelolaan akun Cortex ya, Mas Yayan, Iya, baik oleh badan maupun orang pribadi. Ini dapat dijalankan oleh pengurus, wakil, atau kuasa yang telah ditunjuk sesuai dengan role akses yang diberikan. betul. Bisa dijelaskan role akses yang di Cortex ini bagaimana, Mas Yayan? Nah, oke, sekarang kita bicara role access ya. Ya. Jadi, yang pertama role access ini hanya bisa diberikan oleh PIC. Oh, oke. Jadi super user tadi, Mhm. super user. Nah, jadi role access ini hanya super user yang bisa memberikan, Mhm. menunjuk orang-orang siapa saja yang diberikan role access dan role access apa saja. Mhm. Jadi, role access itu adalah wewenang akses ya, Mbak Rati ya. Mhm. Wewenang akses yang diberikan kepada orang lain. Mhm. Baik itu, dia bertindak sebagai pengurus, wakil, atau kuasa. Nah, di sini dengan adanya role access akan meningkatkan keamanan pengelolaan akun wajib pajak. Jadi, Mhm. orang itu hanya bisa mengakses Mhm. sebatas role access yang diberikan kepada dia, gitu. Oke. Sedangkan role access yang tidak diberikan, dia tidak bisa mengakses. Jadi, Mmm. aksesnya dibatasin Oke. sebatas wewenang yang Mhm. diberikan. Nah, seperti yang kita, ketahui bahwa untuk saat ini sudah ada 15 ya, sekitar 15 role access yang ada di Oke. Cortex, Jadi itu gitu. nanti tugasnya PIC baru untuk menentukan role akses dan hanya role yang diberikan yang bisa membuka menu-menu yang ada di Betul, Cortex ya, Mas, ya. dia, Jadi terbatas ya, terbatas limited. kepada role yang diberikan. Ya, oleh Jadi PIC utama betul itu betul ya, sekali. oke. Nah, artinya role akses ini masing-masing orang pribadi yang diberikan role akses itu bekerja sesuai dengan role-nya saja. Jadi tidak mungkin membuka role yang lain gitu ya, Iya, Mas, betul. dibatasi gitu ya, Iya, kalau tidak di-assign role tersebut kepada orang tersebut ya. betul sekali. Oke, jadi Jad tadi Mas Yayan role-nya itu sudah ada berapa, Mas? Sekitar 15 yang ada, 15 ya, yang ada. sudah ada 15 dan masing-masing role itu ada kata-kata ini ya Mas, signer, drafter itu ya? Itu Iya, betul. maksudnya gimana sih Mas di role access itu, boleh dijelaskan sedikit? Oke, jadi seperti kita ketahui bahwa kembali ya role access itu adalah untuk membatasin akses apa saja Mhm. yang bisa diakses oleh orang pribadi yang diberikan role tersebut. Oke. Nah, umumnya, sebagaimana kita ketahui sekarang role access itu ada sekarang itu sudah ada 15 Mhm. dan umumnya ada kata signer Mhm. dan ada kata drafter. Drafter, oke. Nah, artinya gini, untuk drafter sendiri seperti kita ketahui draft itu artinya ngedraft ya, Mhm. ibaratnya perekaman. Nah, ini orang yang diberikan role access drafter itu mereka bisa melakukan perekaman, Mhm. tetapi tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Oke. Artinya, bukan terbatas faktur pajak aja ya, juga Mhm. terbatas, juga termasuk bukti potong. Mhm mhm. Jadi ketika kita mempunyai, role access sebagai drafter, maka orang pribadi ini akan bisa melakukan perekaman, Mhm. misalnya perekaman faktur, perekaman Mhm. bukpot, unifikasi Mhm. atau 21. Oke. Tetapi kalau hanya role access-nya sebagai drafter, untuk signer-nya, untuk menerbitkannya dia tidak bisa, Mbak Ranti. Mmm, Jadi mhm. terbatas, Iya, gitu. Nah, jadi oke. untuk signer sendiri apa, signer itu adalah, role access
yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak, bukti Mhm. potong, kurang lebih menandatanganin lah begitu Mhm ya. mhm. Ketika faktur pajak ditandatanganin atau bukti potong diterbitkan, nah dibutuhkanlah roll access ini. Mhm. Jadi ketika kita ingin menerbitkan suatu faktur pajak, pertama kita butuh roll access sebagai drafter Mhm. yang berfungsi untuk merekam, melakukan perekaman. Mhm. Setelah direkam, kita butuh roll access signer. Mhm. Ini adalah untuk menerbitkan. Oh, oke. Pada umumnya signer ini diberikan kepada pengurus ya yang Mhm. berwenang ya, begitu Mhm. ya. Sedangkan untuk drafter itu biasanya kepada staf-staf yang bertanggung jawab untuk melakukan perekaman. Pada umumnya seperti itu sih. Oh, seperti itu ya, Mas Ian. Itu kan dengan, faktur tadi ya, Mas Ian ya. Lalu Mhm, dengan PPh 21 sendiri gimana? Ini kan biasanya bersifat rahasia ya. ya, Sebelumnya di Ibu Pot 21 ini ada menu perekam di mana bisa hanya melihat daftar yang dia rekam saja, tidak bisa mengakses rekaman yang direkam oleh orang lain. Nah, betul ini betul. di Cortex ini bagaimana, Mas Ian? Masih sama atau gimana? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa, untuk, PPh 21 ini sangat konfidensial ya, sangat rahasia ya. Iya. Seperti mana kita ketahui bahwa di e-book Pot 21 sudah ada menu untuk mendaftarkan perekam. Jadi Mhm. perekam ini didaftarkan dan, setelah didaftarkan perekam ini hanya dapat melihat rekaman mereka tuh, mereka, Mhm mhm daftar mhm. bukti potong 21 yang mereka rekam. Sedangkan perekam lain tidak bisa akses dan juga tidak Oke. bisa lihat. Nah, ini sebenarnya sudah diadopsi dengan Cortex tadi, Mbak Ratih, Mhm. yaitu drafter. Oh, oke. Jadi adanya role drafter pada Cortex ini untuk 21 ini sebenarnya sudah sama tuh dengan menu Mhm. perekam pada eBookPot 21 yang eksis sekarang. Mhm. Yang mana, role drafter PPh 21 ini hanya dapat, melakukan perekaman nih, Mhm. perekaman masing-masing. Misalnya saya mempunyai role akses sebagai perekam, Mbak Mhm. Rati juga sebagai perekam Oke. PPh 21. Yang mana saya rekam, Mbak Rati nggak bisa lihat nih. Mhm mhm. Jadi Oh, kurang gitu. lebih Oke. tetap sama, tetapi kalau sebelumnya itu dengan melakukan pendaftaran perekam, Mhm. kalau sekarang cukup dengan, role access, Oke. memberikan role access sebagai drafter Mhm. PPh 21. Itu sudah Mhm. dibatasin di sana, Mbak Rati, Oke, Mas gitu. Yayan. Nah, ini di laman pajak.go.id ini ada XML ya, Mas Yayan. Boleh nggak bahas sedikit XML yang di laman pajak.go.id untuk dijelaskan kepada kawan pajak, XML itu apa dan kegunaannya itu juga apa, Mas Yayan? Oke. Nah, jadi kawan pajak, ketika kita sudah beralih ke Cortex ya, existing Cortex, maka file yang diterima oleh Cortex itu karena sebenarnya Cortex ini berbasis web ya, Mbak Rekti ya. Mhm. Ternyata, karena dia berbasis web, dia hanya bisa menerima file berupa XML, Mhm. eee, Extensible Markup Language. Ini Mmm. ibaratnya bahasa programnya ya, yang bisa Oke. diterima di web. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya file yang dapat diterima di aplikasi perpajakan itu umumnya bentuknya CSV. Nah, di Mhm. Cortex ini ternyata CSV ini sudah tidak bisa digunakan. Bentuk Udah filenya ya, ganti ya, bentuk Mas, ya? filenya, heeh. Yang bisa diterima itu adalah berbentuk XML. Nah, Mmm. sekarang itu sudah file XML ini sudah tersedia di halaman pajak.go.id. Mhm. Itu adalah berupa file converter. Mmm. Converter itu bentuknya Excel Mhm. dan bisa kita gunakan untuk mengkonvert data Mhm. dari format Excel ke XML. Mhm. Yang kedua, kita sudah menyediakan juga file berupa file XML pure. Mhm. Mhm. Nah, kurang lebih masing-masing berjumlah 31. Mhm. Masing-masing kegunaannya adalah, Mhm. pertama, converter ini adalah membantu wajib pajak untuk membuat data. Oke. Ini bentuk basis datanya adalah Excel ya. Mhm. Jadi wajib pajak sudah bisa bekerja di converter ini Mhm. dengan menggunakan Excel dan ketika wajib pajak akan mengunggah di Mhm. aplikasi Cortex, maka dengan menggunakan converter ini, aplikasi yang berbasis Excel itu dapat kita ekspor Mhm. dan dibentuk menjadi bentuk XML. Mmm. Nah, sedangkan ada file XML sendiri nih yang terdapat di laman pajak.go.id. Mhm. Ini fungsinya adalah untuk pengembang. Oh, Nah, oke. pada umumnya wajib-wajib pajak badan itu menggunakan SAP ya, Mhm. System Administration and Product. Nah, sistem SAP ini kita berikan file XML adalah contoh keluaran, Mhm. contoh keluaran. Jadi ketika wajib pajak ingin melakukan pengembangan aplikasi untuk membantu, pelaporan perpajakannya Mhm. misalnya, Mhm. nah maka aplikasi ini harus mengeluarkan output berupa XML. Mhm. Nah, XML inilah contoh yang kita berikan kepada
wajib pajak. Jadi nanti wajib pajak bisa berikan ke pengembang Mhm. contoh file keluarannya, Mhm. nanti pengembang aplikasi bisa menyesuaikan. Jadi Mhm. bisa menyesuaikan, keluarannya Mhm. dengan format XML yang kita berikan. Mhm. Jadi silakan disamakan dan nanti, ketika sudah berhasil dan itu bisa diujikan. Mhm. Ini file XML-nya bisa berhasil nggak nih di-upload Mhm. di, aplikasi Cortex-nya gitu. Oke, jadi file XML dan converter ini sudah ada di laman pajak.go.id Iya ya, Mas betul Yan bisa ya? Sudah di-download, bisa heeh. ya kawan pajak untuk menggunakannya. Nah, baik. Demikian kawan pajak pembahasan kita mengenai persiapan menuju Cortex. Mengingat waktu yang terbatas, apakah ada closing statement sedikit dari Mas Yayan? Oke, mungkin lebih ke reminder aja ya Mbak Rati ya. Mhm. Silakan wajib pajak menggunakan modul atau Mhm. buku petunjuk, video tutorial, dan simulator Cortex Mhm. sebagai, habituasi atau Mhm. familiarisasi ya. Dan Oke. silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar sendiri. Kenapa kita perlu belajar? Mhm. Agar nanti ketika, implementasi Cortex, kawan Mhm. pajak sudah tidak bingung lagi atau sudah Mhm. terbiasa dan benar-benar Mhm. siap. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Mas Yayan atas penjelasannya hari ini. Lengkap sudah materi yang ingin kita sampaikan di LTO2 Live hari ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak atas atensi yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Jangan lupa untuk terus ikuti LTO2 Live episode berikutnya. Melalui acara LTO2 Live ini, kita bisa sama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Saya Rati Silviani, Saya Laurian Arvisa. kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.